Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi di channel Ina Belajar. Video ini adalah video berseri tentang belajar statistika. Kali ini kita akan belajar terkait dengan ukuran pemusatan data. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Kita akan awali pembelajaran ini dengan terlebih dahulu memaparkan pokok bahasan yang akan dikaji pada video kali ini. Yang pertama, di sini ukuran pemusatan data. Jadi materi yang pertama akan kita bahas di sini, ukuran pemusatan data terkait dengan pengertian dari ukuran pemusatan data. Kemudian selanjutnya jenis-jenis ukuran pemusatan data. Dan yang terakhir hubungan mean, median, dan modus. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengemukakan kembali pengertian dari ukuran pemusatan data. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan kembali dan mengaplikasikan jenis-jenis ukuran pemusatan data. Jenis ukuran pemusatan data di sini yang dimaksud adalah mean, median, dan modus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan kembali hubungan antara mean, median, dan modus. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini terkait dengan pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data atau dapat menggambarkan distribusi data itu, khususnya dalam hal letaknya atau lokasinya. Itulah yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ukuran pemusatan data. Jenis-jenis ukuran pemusatan data di sini yang akan kita bahas itu ada 3. Ya. Jadi yang pertama nilai rata-rata atau mean. Kemudian yang kedua median. Dan yang ketiga adalah modus. Kita masuk ke jenis ukuran pemusatan data yang pertama di sini, yakni nilai rata-rata atau mean. Nilai rata-rata atau mean ini adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Di sini, untuk mean sendiri yang akan kita bahas itu ada 2, yakni untuk mencari nilai rata-rata dari data tunggal dan nilai rata-rata dari data berkelompok. Nilai data tunggal di sini untuk mencari nilai rata-ratanya kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata atau mean, kemudian XI adalah nilai data, dan N itu adalah banyaknya data. Untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mencari nilai rata-rata untuk data tunggal, mungkin kita langsung saja pada contoh. Di sini, carilah nilai mean untuk data berikut ini. Jadi ada data, ada 10 data yang ada. Itu akan kita cari nilai rata-ratanya. Jadi kita mau langsung saja menggunakan rumus tadi untuk mencari nilai rata-rata. Kalau data tunggal itu X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya karena sudah jelas ya. Jadi yang ini adalah nilai data. Dan jumlah keseluruhannya adalah banyaknya data. Jadi kita masukkan langsung di sini 5 ditambah 4 ditambah 8 tambah 9 tambah 10
tambah 4, tambah 7, tambah 9, tambah 9, tambah 8. Jumlah data keseluruhan ada 10, maka dibagi 10. X bar sama dengan, jadi setelah dijumlahkan semua itu sama dengan 73/10. Sehingga X bar atau nilai rata-rata itu sama dengan 7,3. Baik, selanjutnya kita masuk ke data berkelompok, ya. Jadi bagaimana mencari nilai rata-rata untuk data berkelompok. Ini kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Di mana X barnya itu adalah nilai rata-rata atau mean. Selanjutnya XI itu adalah nilai data. Dan FI adalah frekuensi data. Contoh, jadi untuk lebih memudahkan, lebih memahami bagaimana mencari nilai rata-rata untuk data berkelompok, kita langsung saja pada contoh. Di sini tentukan nilai rata-rata dari tabel berikut ini. Jadi ini ada datanya dalam tabel. Seperti pada video sebelumnya, tabel seperti ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Jadi ini ada datanya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari tabel ini, langsung saja ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tengahnya dulu. Yang lalu sudah dibahas pada video sebelumnya. Nilai tengah itu adalah XI. Di mana untuk mencari nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi seperti pada contoh ini, kita lihat pada kelas interval yang pertama, itu ada 51 dan kelas interval 51 sampai 60. Jadi kita untuk mencari nilai tengahnya 51 tambah 60 dibagi 2. Jadi ada 111 dibagi 2 berarti diperoleh 55,5. Interval kelas kedua begitu juga, 61 tambah 70 dibagi 2. Itu diperoleh 65,5 dan seterusnya. Karena interval kelasnya sama, sehingga kita tinggal menuliskan 55,5, 65,5, 75,5, 85,5, dan 95,5. Oke, selanjutnya. Di sini frekuensi data itu adalah tiada lain adalah FI. Ini ya tadi FI adalah frekuensi. Maka untuk mencari ini kita tambahkan kolom lagi ya, FI kali XI. Di mana FI kali XI-nya ini kan FI ya, frekuensi. 4 kali 55,5 itu diperoleh 222. Begitu juga pada kelas interval yang kedua, 7 kali 65,5 itu diperoleh 458,5 dan seterusnya. Sampai ke 4 dikali 95,5 itu diperoleh 382. Sehingga kalau ditotalkan keseluruhannya itu 2662,5. Oke, ini sudah kita tambahkan kolom bantuan. Ini jadi kita bisa mencari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Sigma FI kali XI per sigma FI. Sigma FI kali XI. Sigma adalah jumlah keseluruhan. Berarti dari FI kali XI kita jumlahkan secara keseluruhan. Itu sama dengan 2662,5. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. 2662,5. Sigma FI-nya sendiri adalah jumlah keseluruhan frekuensi yang ada. Itu ada 35. Jadi 2662,5 dibagi 35 diperoleh 76,07. Sehingga X bar atau nilai rata-ratanya itu, jadi ini kita bulatkan ke bawah ya, sehingga diperoleh 76. Jadi nilai rata-rata dari tabel tersebut adalah 76. Oke ya, sudah jelas. Baik, kita lanjut ke jenis ukuran pemusatan data yang kedua, yakni median.
Median di sini adalah bilangan atau data yang di tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan. Jadi yang dimaksud di median di sini adalah jika ada sekian banyak data atau sekumpulan data, kalau kita ingin mencari nilai mediannya, maka kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Dilihat data yang berada paling tengah, itulah median. Ya, jadi itulah median. Data yang berada paling tengah. Nilai data yang berada paling di tengah itulah median. Ya, terasa jelas ya. Kemudian untuk median sendiri juga kita bisa mencari ada data tunggal dan data kelompok. Jadi di sini yang pertama data tunggal. Langkah-langkah untuk menentukan nilai median dari data tunggal yang pertama adalah susun data menurut urutan nilai. Jadi kita urutkan data ya, yang dimaksud di sini adalah urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, disusun datanya. Ataukah datanya dari yang terbesar ke yang terkecil, bisa sebaliknya. Oke, kemudian yang kedua, tentukan letak median. Di sini, jadi hal yang penting berikutnya adalah menentukan letak median. Yang harus diingat bahwa untuk letak median, kalau datanya atau banyaknya data itu dia ganjil, maka kita menentukan letak mediannya itu menggunakan rumus 1/2 kali N tambah 1. Ini berlaku kalau datanya ganjil. Sedangkan kalau dia datanya genap, maka untuk menentukan letak mediannya itu ada, karena dia genap ya, jadi nilai yang berada paling di tengah itu ada 2 pastinya. Jadi kita menggunakan ini, letak median itu antara N/2 dan N/2 tambah 1. Ya, jadi N/2 dan N/2 tambah 1. Itu berlaku untuk aturan genap. Jadi ini penentuan letak data, letak median, ini kita menggunakan rumus ini. Begitupun untuk menentukan letak kuartil nanti ya, untuk materi selanjutnya. Ini aturannya ini. Kalau dia ganjil maka menentukan letaknya itu menggunakan rumus ini. Kalau dia genap menggunakan rumus ini. Ya, baik. Untuk lebih memudahkan, nanti kita lihat pada contoh ya. Jadi setelah kita menentukan letak median, selanjutnya kita menentukan nilai mediannya itu. Jadi setelah kita tahu letaknya berada di mana, maka bisa kita tentukan nilai mediannya itu berapa. Oke ya. Mungkin untuk lebih memudahkan, kita langsung saja pada contoh. Di sini, carilah nilai median untuk data berikut. Jadi ini saya pakai data contoh yang tadi ya, untuk nilai rata-rata. Di sini, yang kita cari adalah nilai median, nilai yang berada paling tengah dari data ini. Jadi kalau kita mau mencari nilai median, jangan dulu seperti ini, tapi langkah awal yang pertama kita lakukan adalah menyusun urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang besar ke yang terkecil. Oke. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi setelah diurutkan datanya seperti ini. 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Ini setelah diurutkan. Oke. Kemudian untuk mediannya di sini karena dia ada 10, maka yang berlaku aturannya adalah ini ya, karena dia genap ya. Maka yang kita ambil itu adalah nilai yang berada paling tengah. Dua nilai yang berada paling tengah. Ini kan ada 4, ini juga 4. Berada paling tengah ini. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, 10 dibagi 2. Berarti itu 5 ya, data ke-5. Dan 10 dibagi 2 ditambah 1, berarti 5 tambah 1, data ke-6. Berarti yang kita ambil adalah data ke-5 dan data ke-6. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Dan data ke-6 adalah ini. Maka yang diambil adalah 2 data ini dijumlahkan kemudian dibagi 2. Sehingga diperoleh di sini
median atau nilai median itu sama dengan 8 ditambah 8 per 2 itu diperoleh sama dengan 16 dibagi 2 atau mediannya adalah 8. Seperti itu ya. Jadi ini aturannya berlaku nanti untuk materi selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya median untuk data berkelompok. Langkah-langkahnya untuk menentukan nilai median, di sini yang pertama, buat tabel bantu. Jadi kalau ada tabelnya, soalnya sudah ada, kemudian yang kita lakukan adalah membuat tabel bantu. Kemudian yang kedua, tentukan letak median. Letak median tadi sudah jelas ya pada saat dijelaskan untuk yang tunggal. Jadi kita tentukan dulu letak mediannya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai median dengan menggunakan rumus ini. Nilai median sama dengan B ditambah P kali 1/2N dikurang F kum per F besar. Di mana ME ini adalah median, B adalah tepi bawah kelas median, kemudian P panjang kelas, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F besar adalah frekuensi kelas median. Jadi ini jelas ya. Untuk nilai mediannya B ditambah P kali 1/2N dikurang F kum per F besar. Ini B tepi bawah kelas median. Yang materi sebelumnya saya sudah pernah bahas. Tepi bawah itu yang mana? Oke. Untuk lebih memahami, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Di sini, tentukan nilai median dari tabel berikut ini. Ini ya contohnya. Masih seperti yang tadi yang saya ambil. Oke, untuk menjawab ini yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel bantu. Tabel bantu ini masuk, kita tambahkan satu kolom, kemudian kita buat F kumulatif. Di sini caranya, kita lihat saja langsung pada frekuensinya. Karena dia kumulatif berarti ini 4, karena frekuensi sebelumnya belum tidak ada, maka kita pakai 4. Kemudian 4 ditambahkan dengan 7, 11. 11 tambah 11, 22, 22 tambah 9, 31, 31 tambah 4, 35. Ini namanya tabel bantu untuk memudahkan mencari nilai median. Oke, setelah kita buat tabel bantu seperti ini, selanjutnya kita menentukan letak median. Letak median itu kita bisa menggunakan, kalau dia aturannya ganjil, maka 1/2N tambah 1. Letak mediannya berada di 1/2N tambah 1. Jadi di sini 18 ya. 17,5. Bisa seperti ini. Tapi intinya letak mediannya itu dia berada di 17,5 atau di 18, data ke 18. Nah, ini kita bisa lihat langsung. Oh, kalau di kelas interval pertama itu baru pada frekuensi 4, berarti di kelas interval kedua baru sampai pada kelas data ke 11. Yang kita cari adalah data 17,5 atau 18 itu berada di interval kelas ketiga. Oke. Selanjutnya, untuk nilai median kita menggunakan rumus B ditambah P kali 1/2N dikurang F kum kali F. Oke. Tadi di sini langsung saja kita lihat pada penjelasannya ya. Di sini untuk B-nya, karena dia berada di kelas interval yang ketiga, maka yang diambil adalah tepi bawah. Tepi bawah ini masuk di sini adalah batas bawah dikurang 0,5. 71 dikurang 0,5 diperoleh 70,5. Panjang interval kelasnya, ini dilihat dari 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Interval kelasnya berarti panjang kelasnya itu ada 10. Oke, tadi untuk 1/2N-nya itu berarti 17,5. Kemudian F kumulatif, jumlah frekuensi sebelum
Berarti sebelum ini, berarti jumlah kumulatifnya adalah 4 tambah 7 adalah 11. Maka di sini diperoleh 11. Dibagi frekuensi kelas median. Kan kelasnya berada di interval kelas ketiga. Ini dengan frekuensinya 11. Sehingga di sini diperoleh 11. Nilai mediannya setelah dioperasikan ini diperoleh 76,4. Kemudian ini dibulatkan ke bawah karena dia tidak sampai ke 5 sehingga dibulatkan ke bawah diperoleh 76. Jadi nilai median untuk soal ini itu sama dengan 76. Baik, selanjutnya ukuran pemusatan data yang ketiga yakni modus. Modus dari sekumpulan data bilangan adalah data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Ya, jadi yang diingat adalah yang mempunyai frekuensi terbanyak atau data yang paling banyak muncul. Itulah dinamakan modus. Oke. Untuk modusnya sendiri juga kita bisa mencari pada data tunggal ataupun data berkelompok. Yang pertama dulu kita bahas terkait dengan data tunggal. Untuk menentukan modus pada data tunggal itu sangat mudah, yaitu hanya menentukan data yang memiliki frekuensi terbanyak atau yang paling banyak muncul, itulah untuk modusnya. Jadi kita sangat gampang untuk menentukan modus ya. Kalau pada data tunggal hanya dilihat saja yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak, itulah modus. Oke, kita lihat langsung pada contoh. Carilah nilai modus untuk data berikut ini. Ya. Sekarang, untuk lebih memudahkan supaya kita gampang dalam menentukan dia yang paling banyak frekuensinya itu yang mana setelah diurutkan. Oke, di sini. Setelah diurutkan 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Sangat jelas ya, jadi yang memiliki frekuensi paling banyak, yang terbanyak atau paling banyak muncul adalah 9. Ya, di sini karena yang paling banyak muncul adalah 9 sebanyak 3 kali. Kalau yang lain ada yang muncul 2 kali, ada yang muncul 1 kali. Oke, sehingga modusnya itu sama dengan 9. Ya, jadi sangat mudah ya untuk menentukan modus dari data tunggal. Tinggal kita lihat saja. Kalau misalkan datanya kebetulan di sini ada 9-nya misalkan 2. Berarti modusnya itu adalah 4, 8, dan 9 karena yang paling banyak muncul. Ya, kalau ada 3 yang paling banyak muncul maka itulah modusnya. Tapi kebetulan untuk soal ini yang paling banyak muncul itu adalah 9 sehingga modusnya adalah 9. Baik, selanjutnya untuk data berkelompok, bagaimana cara menentukan modus pada data berkelompok? Di sini langkah-langkah untuk menentukan nilai modus. Yang pertama, buat tabel bantu. Ya, nanti dilihat tabel bantunya itu seperti apa. Kemudian, tentukan letak modus. Tentukan nilai modus. Ya, dengan menggunakan rumus B ditambah P kali D1 per D1 tambah D2. MO itu adalah modus. B itu adalah tepi bawah kelas modus. P itu panjang kelas. D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi D1 frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, selisihnya. Kemudian untuk D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Itu ya. Oke, untuk memudahkan, langsung saja pada contoh, tentukan nilai modus dari tabel berikut ini. Ini tabelnya. Oke,
Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel bantu. Ya. Lihat di sini. Untuk menentukan letak modusnya, kita lihat dulu adalah yang memiliki frekuensi paling besar, terbesar ya, terbanyak. Nah, di sini ternyata dia berada di 71 sampai 80. Kemudian, untuk menentukan nilai B-nya, karena kita sudah tahu dia berada di sini 71 sampai 80, maka untuk B-nya adalah tepi bawah, berarti 71 dikurang 0,5 diperoleh 70,5. Kemudian P-nya, panjang kelas, itu 71 sampai 80 itu sama. Panjang kelasnya itu 10. D1, lihat. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. 11 dikurang 7, dapat 4. Kemudian D2. Frekuensi kelas modus dan dikurang frekuensi setelahnya. 11 dikurang 9 diperoleh 2. Sehingga untuk menentukan untuk nilai modusnya itu adalah B ditambah P itu D1 per D1 tambah D2. Tinggal kita masukkan nilainya. Diperoleh 70,5 ditambah 10 dikali 4 per 4 tambah 2. Ini setelah dioperasikan didapat 70,5 ditambah 6,67. Sehingga nilai modusnya adalah 77,17 dibulatkan menjadi 77. Itu cara mencari nilai modus. Jadi tadi sudah jelas ya bagaimana mencari nilai rata-rata untuk data tunggal, data kelompok, bagaimana mencari nilai median, dan bagaimana cara mencari nilai modus untuk data tunggal dan data kelompok. Oke, selanjutnya hubungan antara mean, median, dan modus. Jadi untuk ukuran pemusatan data ketiga-tiganya ini digunakan untuk mengetahui bentuk kurva poligon. Di sini ada 3 bentuk kurva poligon. Jadi 3 ukuran pemusatan data ini mas tadi adalah mean, median, dan modus. Itu bisa digunakan untuk mengetahui bentuk kurva dari poligon. Di sini yang pertama, kurva simetris. Kurva simetris di sini itu adalah kurva di mana sisi kanan dan sisi kiri sama, sehingga jika dilipat dari titik tengahnya maka akan ada 2 bagian yang sama. Kemudian kurva simetris memiliki nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Jadi nilai rata-rata hitungnya itu sama dengan median, sama dengan modus. Disebut juga kurva dengan kecondongan 0. Ini bisa dilihat kurvanya, bentuknya seperti ini. Dia simetris. Antara kanan dan kiri itu sama. Di mana nilai rata-rata, median, dan modusnya sama. Itulah kurva simetris. Kemudian yang kedua, kurva condong ke kiri. Atau bisa juga dikatakan dia adalah kurva condong positif. Memiliki nilai rata-rata hitung lebih besar dari nilai median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan modus dan median tidak terpengaruhi. Kemudian pada kejadian seperti ini, data sampel atau populasi bernilai rendah, tetapi ada beberapa data ekstrim yang bernilai sangat tinggi sehingga nilai rata-rata meningkat. Ini bisa dilihat. Ini untuk modusnya. Oke, kemudian yang ketiga, kurva condong ke kanan. Dia kurva condong negatif. Kemudian kurva ini memiliki nilai rata-rata hitung lebih kecil dari nilai median dan modus. Oke,
Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim rendah yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan modus dan median tidak terpengaruhi. Pada kejadian seperti ini, data sampel atau populasi bernilai relatif tinggi, tetapi ada beberapa data ekstrim yang bernilai sangat rendah, sehingga nilai rata-rata menurun. Ini bentuk kurvanya. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Untuk mendapatkan materi yang lebih detail dan lengkap beserta contoh, ini Anda dapat mengakses pada e-modul yang saya telah disiapkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini menjadi referensi tambahan untuk adik-adik mahasiswa sekalian untuk lebih memahami terkait dengan materi statistika, khususnya pada pokok bahasan ukuran pemusatan data. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.